masih ucapkan selamat pagi bagi kita semua jemaat GPD Jalan Mangga. Kalau pada hari ini kita akan mengadakan ibadah online, kita akan menyanyikan pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari ini. Pujian yang berkata lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jika hari
mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Doa Yabes. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Yesus yang menjadi juru selamat kami sungguh bangga punya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Dan di dalam Tuhan selalu ada jawaban yang terindah dalam hidup kami, yaitu kemenangan dalam segala hal. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini, kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan, memberikan kita pengharapan yang pasti. Itu sebabnya setiap saat kita berterima kasih kepada Tuhan, penuh dengan sukacita, damai di dalam hidup kita, sebab kita tahu Tuhan adalah penolong. Kami mau memuji Tuhan sebelum
kita mendengarkan firman Tuhan. Tiap hari ku bersyukur. Tiap hari ku bersyukur, hatiku penuh pujian. Setiap hari Tuhan sertaku, nikmati kasih berkat-Nya. Sungguh ajaib kasih Tuhan mengalir hidupku, tak ada sepertinya. Yesus Juru Selamatku, Dia sanggup menjagaku, pegang hidupku setiap hari. Dia sanggup menjagaku, pegang hidupku setiap hari. Jangan takut, Tuhan, jangan bimbang, Tuhan menjagamu. Firman-Nya dekat Tuhan, aku tenang. Dia sanggup menjagaku, pegang hidupku setiap hari. Dia sanggup menjagaku, pegang hidupku setiap hari. Jangan takut, Tuhan menolongku. Jangan bimbang, Tuhan menjagamu. Firman-Nya dekat Tuhan, aku tenang. Firman-Nya dekat Tuhan, aku tenang. Hanya dekat Tuhan kita tenang. Saudara, kita melihat dan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam ayat ini Tuhan menempatkan hidup Nuh dan keluarganya sebagai orang-orang atau anak Tuhan teladan. Saudara, kata teladan adalah kata yang mempunyai arti adalah orang-orang yang punya kualitas. Teladan juga adalah sama dengan kata menjadi panutan. Dalam arti yang lebih luas adalah endorsement adalah orang yang memperkenalkan segala sesuatu, memperkenalkan suatu brand kualitas. Dia adalah orang pilihan. Dia menggambarkan apa yang sedang dia bicarakan adalah suatu kualitas. Tuhan menempatkan Nuh adalah orang yang diteladani
adalah orang yang menjadi teladan karena memiliki suatu hidup. Pertama adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Berikut kalimat yang kita dengar adalah tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan katakan kunci keberhasilan hidupnya, kunci kekuatan membangun perjalanan hidup yang syarat dengan berbagai tantangan di zaman adalah bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul adalah lingkup di mana dia hidup selalu dengan Tuhan. Kita mengetahui di dalam kitab Kejadian, pasal yang kita baca adalah zaman di mana Nuh hidup berada di zaman yang sangat jahat, zaman yang begitu membuat Allah marah sehingga Allah membinasakan umat manusia karena manusia lupa kepada Tuhan. Di saat mereka berhasil, di saat mereka berada di dalam pencapaian tingkat-tingkat strata hidup, berada di dalam berbagai keberhasilan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Nuh. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kata hidup benar, dia selalu berjalan sesuai apa yang Allah inginkan. Dia tidak mau hidup di dalam cacat dan celah. Dia berusaha setiap hari menyenangkan Tuhan. Karena kunci bergaul dengan Tuhan adalah hidup menurut dan melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkata, Dia memanggil saudara, Dia memilih saudara dan saya menjadi teladan bagi dunia. Teladan dalam keluarga kita, teladan di dalam perjalanan hidup iman kita, dalam menghadapi susah dan senang. Kita dipercayakan Tuhan, diangkat Tuhan sebagai teladan. Kata teladan yang akan kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berada dalam perjalanan hidup yang syarat dengan tantangan, syarat dengan persoalan. Tantangan bala sampar virus corona melanda dunia. Tidak ada tempat yang aman. Dia ada dalam kehidupan orang-orang dalam lapisan bawah sampai berada di istana, di kerajaan. Di sini
Inilah letak perbedaan. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki suatu hidup, memiliki suatu spirit, memiliki suatu karakter yang tidak berubah dengan kondisi yang begitu menyakitkan, dengan kondisi yang sangat menakutkan, dengan kondisi sepertinya tidak ada prospek di depan kita. Tapi anak-anak Tuhan memiliki suatu hidup, suatu sifat, suatu karakter, yaitu selalu menjadi teladan. Saudara perhatikan teladan dalam hal apa? Teladan dalam apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Yehezkel pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saudara perhatikan, Yehezkel adalah seorang anak Tuhan yang menjadi teladan di zamannya. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Dia hidup benar dengan Tuhan. Dia melakukan setiap perintah dan keinginan Tuhan. Di dalam merespon panggilan, kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya, dia tidak ada cacat. Tuhan berkata, Tuhan membawa Yehezkel masuk dalam satu perjalanan, berada dalam satu fase yang sulit. Tuhan membawa dia ada di lembah tulang-tulang yang kering. Seketika hidup Yehezkel berubah dari posisi yang aman, dibawa Tuhan berada dalam posisi yang tidak aman, yang tidak menyenangkan. Saudara perhatikan dalam ayat ini, Tuhan membawa berarti Tuhan mengizinkan peristiwa yang sedang kita hadapi, yang sedang menimpa isi dunia dan semua umat manusia di dunia, dengan satu ketakutan melawan corona. Yehezkel, dia berjalan melewati lembah-lembah yang berisi, berserakan dengan tulang-tulang yang mati, tulang-tulang yang kering. Ayat berikut, saudara, kita baca di dalam ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Sementara Yehezkel berjalan, sementara Yehezkel melihat perjalanan di depannya sangat menakutkan, berada di lembah, di depan tulang-tulang kering, kiri kanan belakang tulang-tulang yang kering, tidak ada kehidupan. Tapi firman Allah menyertai, firman Allah menjadi pegangan hidup Yehezkel. Dia berjalan dan firman Tuhan kepadanya, katakan kepada tulang-tulang yang engkau lihat, katakan tulang-tulang yang mematikan, yang mati di depan perjalanan hidupmu,
dengan perkataan Allah, dengan firman Allah. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Yehezkel adalah berasal dari Tuhan. Firman itu yang diucapkan, firman Tuhan itu yang disampaikan, yang mampu mengubah tulang-tulang yang kering di depan. Ada sesuatu yang terjadi karena firman Tuhan berkata, "Hai tulang-tulang, dengarlah firman Tuhan." Dengar firman Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kita firman Allah yang kita yakini, firman Allah yang kemudian membangun iman kita. Dengan kita melakukan firman Allah, hidup kita semakin kokoh untuk berjalan dan melihat setiap kebenaran Tuhan dengan implementasi yang nyata di dalam hidup kita. Ada kehidupan. Ayat ini berkata, kita dilengkapi dengan firman. Yehezkel dilengkapi dengan kuasa. Kuasa dalam ayat yang pertama adalah rohnya memimpin Yehezkel. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi teladan, akan menjadi saksi. Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, kita mengamenkan, kita memegang kebenaran firman Allah. Kita harus hidup di dalam firman Allah, dan kita harus percaya apa yang sedang kita lihat dapat berubah. Apa yang sedang kita jalani sepertinya sedang berjalan melompati tumpukan-tumpukan tulang yang kering. Sepanjang mata memandang, tidak ada jalan keluar selain tulang-tulang yang kering. Tapi dalam ayat ini Tuhan katakan, kamu akan mendapat kuasa. Ada power dalam hidup saudara dan saya. Ada power di dalam kehidupan Yehezkel. Ada dinamis, ada dinamo di dalam hidupnya. Ada dinamit yang mampu mengubah jalan yang terhalang dengan tulang-tulang yang kering. Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan. Lalu aku bernubuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan segera sesudah aku bernubuat. Dan sesudah aku bernubuat atau berbicara atau berkata-kata, kedengaranlah suara. Terdengar suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tulang-tulang yang berserakan mulai berkumpul. Tulang-tulang yang mati mulai bergerak. Saudara, tulang-tulang ini menggambarkan kondisi di mana kita ada, dengan kondisi sakit penyakit yang sedang melanda dunia Indonesia, dan kita anak-anak Tuhan sepertinya kita berhadapan dengan kematian, dan kita sepertinya akan menjadi korban berikutnya.
tetapi tidak demikian. Saudara dan saya ada di dalam genggaman tangan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan melengkapi saudara dan saya pada hari-hari ini. Di saat kita menghadapi hari-hari yang gelap, Tuhan melengkapi saudara dengan kuasa rohnya, dengan firman-Nya, untuk saudara bisa melangkah dan melewati, kemudian melihat apa yang di depan kita diubah oleh Tuhan dengan perkataan Allah, dengan firman Allah. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan merubah, Tuhan membangkitkan, Tuhan menghidupkan tulang-tulang yang kering menjadi orang-orang yang hidup, menjadi media-media yang hidup, maka Tuhan juga mampu menghentikan kematian yang disebabkan oleh virus yang ganas. Tuhan menghidupkan semua aspek kehidupan rohani. Tuhan menghidupkan semua aspek kehidupan di dalam kebahagiaan, damai, harapan dalam keluarga anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menghidupkan semua pekerjaan, usaha, karir, dan berbagai harapan kita dihidupkan oleh Tuhan. Sidang jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada, mari kita melihat di dalam kitab Yehezkiel tadi disimpulkan ada satu kehidupan di dalam firman Tuhan, ada satu perubahan di dalam firman Tuhan. Kenapa? Yang mampu mengubah, yang dari tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, dari kegagalan berhasil, adalah firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 Tuhan berkata, firman adalah Allah, firman adalah Yesus. Di dalam ayat yang ketiga Yohanes 1 berkata, tidak ada yang bisa berubah, tidak ada yang bisa berubah kalau bukan firman Allah. Berarti saudara, yang bisa mengubah kondisi ketakutan, kondisi yang menakutkan, kondisi di mana ancaman virus yang ganas ini melanda dan menyerang, mematikan umat manusia, yang mampu merubah hanyalah Yesus, hanyalah firman yang saudara dan saya ucapkan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus, saudara dan saya bisa dengan iman menghentikan semua kekuatan, kemampuan virus ini. Di dalam nama Yesus berhenti. Tidak menimpa kita, tidak menimpa suami, istri, anak-anak, tidak menimpa jemaat Tuhan, tidak menimpa orang-orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Karena yang mampu memagari kita, di mana kita aman, adalah Yesus, adalah firman-Nya. Kedua adalah Tuhan mengajar kita menjadi teladan. Teladan yang kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti semua perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu. Dan Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Dia menyertai kamu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kata ayat ini, ada penolong bagi saudara dan saya. Di mana kita harus bisa kita lari? Di mana ada pertolongan? Kita harus mengakui kesetiaan saudara mencari Tuhan dan beribadah sebelum masa sulit ini datang.
merupakan catatan Tuhan, melihat, memperhatikan, menjaga, dan melepaskan saudara dan saya dari bencana yang ganas ini. Karena dia berkata dia menolong orang-orang yang menjadi teladan, yang hidupnya bergaul dekat dengan Tuhan siang dan malam, sepanjang hari, sepanjang hidup, bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi sepanjang hidup, senang dan susah, ada tantangan, tidak ada tantangan, bergaul dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat ini kita melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada penolong yang akan menyertai saya. Saya kembali mengajak saudara membaca adalah dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16 saudara berkata penolong dan penghibur. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit, dalam menghadapi tantangan di mana kita terisolasi, ada di dalam ketakutan, ada di dalam kebimbangan. Tapi berbeda dengan anak-anak Tuhan, ada batasan-batasan dengan social distancing, ada batasan-batasan di mana kita harus beraktivitas. Selalu ada damai, sejahtera, ada kekuatan, ada kepastian, karena kita memiliki janji Tuhan. Dia adalah penolong, Dia adalah penghibur. Di saat kita susah, Dia menghibur kita. Di saat kita memerlukan pertolongan, Dia datang, tidak pernah terlambat menolong kita. Alasannya Tuhan datang menolong dan menghibur karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita bergaul dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup melakukan perkataan Allah. Kalimat yang ketiga adalah teladan setia. Saudara, kesetiaan Yesus di kayu salib, berkorban karena mengasihi kita, mengampuni kita, mengalahkan kuasa iblis dengan semua kekuatan sakit, penyakit, kutuk-kutuk, dihancurkan, dilepaskan oleh Tuhan. Dan di dalam Yesus kita memiliki suatu hidup yang Tuhan berikan adalah setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus setia. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, firman Tuhan demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, karena engkau menuruti firman-Ku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Maka Aku akan melindungi engkau, saudara dan saya, pada hari kesusahan yang besar yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan pencobaan yang besar ini di seluruh dunia, tidak ada tempat yang aman. Aku datang segera. Dan Tuhan berkata, Aku datang segera menolong, menghibur engkau. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada saudara. Hidup saudara adalah milik Tuhan, rumah Tuhan. Pegang firman Allah, selalu ada di dalam hidupmu.
selalu menjadi benteng dan pagar di dalam kehidupanmu setiap hari, dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, pegang. Karena apa yang kita pegang, apa yang kita miliki adalah berisi janji-janji, berisi mujizat-mujizat, berisi berkat-berkat Allah yang akan menyertai di waktu kita menghadapi perjalanan lembah air mata, lembah badai dan gelombang, lembah tulang-tulang yang kering. Tuhan katakan, pegang. Kata lain, berpegang pada firman Allah, berpegang pada Yesus, bergantung pada Yesus. Jangan melepaskan tanganmu, pegang Yesus dan katakan, Tuhan pegang saya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, dan Tuhan katakan, biarlah engkau setia kepada Tuhan. Mazmur 126 ayat 4 sampai yang ke-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ada doa. Pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang tetap menabur kesetiaan, hidup dalam firman Allah, ketaatan, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, ada janji Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang sulit, tetap menabur. Menabur yaitu memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dari apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, memberikan pengorbanan hidup, waktu untuk Tuhan, memberikan apa yang terbaik dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Saudara, menabur di waktu sulit, menabur hidup dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, menabur yaitu menjadi saksi, berdoa, mendoakan orang lain, menyampaikan kabar-kabar firman di tengah-tengah badai, di tengah-tengah hujan yang lebat. Di dalam ayat ini, tetapi tetap menabur dengan berlinang-linang air mata. Linangan air matamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan berkata, air mata anak-anak Tuhan ditampung oleh Tuhan. Haleluya. Dan air matamu akan berubah dengan satu tuaian, dengan satu hasil, dengan satu jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka tiba saatnya badai ini berlalu, malapetaka ini berlalu. Saudara akan melihat seorang anak Tuhan yang selalu hidup menjadi teladan, menjadi saksinya Tuhan. Hidupnya akan diberkati Tuhan, rohaninya, rohani keluarga. Tuhan akan memberkati keluarga, memberkati ekonomi, pekerjaan, anak-anak, suami istri. Karena apa? Linangan air matamu untuk selalu setia panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Akan Tuhan ingat dengan memberikan kelimpahan dan berkat-berkat di dalam perjalanan hidup saudara. Saudara, selanjutnya kita melihat di dalam kalimat berikut ayat yang menjadi ayat pokok kita adalah teladan di dalam kesucian atau hidup kudus di hadapan Tuhan. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat yang keempat.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia. Dia, Tuhan memilih kita. Ayat ke-18. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan, saudara, kita dipilih untuk tidak cacat, tidak rusak, tidak gagal, tidak kecewa. Tuhan memilih kita menjadi teladan dengan penyertaan firman dan Roh Kudus. Melewati perjalanan-perjalanan begitu banyak, iman orang rusak, gagal, dan kecewa. Tapi saudara dan saya berbeda, karena bergaul dekat dengan Tuhan, selalu bergaul dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan Dia memilih kita dikuduskan. Kata kudus, saudara, dipisahkan. Badai ini tidak akan merusak kita. Virus ini tidak akan merusak hidup kita, tidak akan menyerang hidup kita. Dan kita imani tidak akan berdampak dalam hidup kita, karena ada Yesus pagar dan benteng menjagai saudara siang dan malam. Suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kita, jemaat kita dipelihara Tuhan, karena kita bergaul dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kemudian Tuhan berkata, supaya kita melihat, ayat 18, kita melihat perbedaan, kita melihat lawatan Tuhan, kita melihat uluran tangan Tuhan, kita melihat malaikat Tuhan mengusir semua kegagalan yang coba masuk, penyakit yang coba masuk, kematian yang coba masuk. Kita melihat Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Dan Tuhan berkata, kamu akan merasakan betapa berbeda orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Hidupnya berbeda. Selalu melihat pertolongan, pembelaan, dan berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata ayat 19, betapa hebatnya firman Allah yang saudara pegang, Yesus di dalam hidup kita. Betapa hebatnya Roh Allah di dalam kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Betapa hebat Yesus di dalam hidup kita. Dia Allah yang hebat. Tidak ada yang dapat menyaingi penyakit virus corona ini. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah adalah pemenang lewat kayu salib. Dia mengalahkan iblis dan semua kekuatannya. Dan nama Yesus, kuasanya tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Betapa hebat Yesus kuasanya di dalam hidup saudara dan saya, keluarga saudara, dimanapun saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan berada. Bangga kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber keselamatan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Sidang jemaat saudara-saudara dimanapun berada, di mana saudara mendengar firman Allah dan bersekutu dalam ibadah ini. Kisah pasal 2 ayat 25 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kuncinya dalam perjalanan hidup ini, saudara, tetap memandang kepada Tuhan. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Ayat berikut. Aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Saudara, yang membuat hidup kita tidak goyah adalah karena kita tahu ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Aku selalu
memandang kepada Tuhan. Aku selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita kembali dalam kehidupan seperti Nuh, tetap hidup benar dengan Tuhan, hidup tidak bercacat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan selalu bergaul dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang mendengar firman Allah. Tiba saatnya saya undang saudara bangkit berdiri. Di mana saudara berada, kita akan makan dan minum tubuh darah Kristus sebagai sumber kemenangan bagi saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi, angkatlah di tangan kananmu tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Kristus, darah pengorbanan di dalam berkat Tuhan Yesus. Saudara di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah. Saudara dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan izinkan melewati lembah ketakutan, lembah air mata, lembah yang sepertinya tidak memberikan prospek di depan. Saudara punya Tuhan, saudara punya firman, saudara dilengkapi dengan kuasa. Karena Tuhan memilih saudara dan saya, Dia memberi kekuatan dan kemampuan kepada saudara dan saya untuk bisa melewati dan mengubah jalan yang Tuhan izinkan, di mana kita melihat berbagai keadaan yang menakutkan diubah oleh Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, semangat, spirit di dalam hidup kita. Tetap berjalan, tetap memandang Tuhan, tetap mendengar firman Tuhan, tetap berdoa, tetap hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja dan beraktivitas, saudara, Tuhan memandang, Tuhan melihat saudara,
dari Tuhanlah datang pertolongan. Seperti Daud berkata, aku selalu memandang kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah datang jalan keluar, pertolongan dan kehidupan dalam hidup setiap hari. Berubah badai virus corona yang ganas ini pasti berlalu dalam nama Yesus. Saudara, kita menyatu, kita berdoa di dalam nama Yesus. Ada di antara saudara-saudara seiman yang sedang menghadapi hari-hari yang gelap dengan tantangan yang hebat ini, pulihkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa, Engkau adalah Allah yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau adalah Allah yang membentengi kami. Virus ini tidak akan masuk, kegagalan tidak akan masuk, karena Engkau adalah Tuhan pengawal hidup kami. Ada kuasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami minta, lalukan Tuhan bala sampar ini, lalukan dari negara kami, lalukan dari ibu kota, lalukan Tuhan, hancurkan dalam nama Yesus, supaya kembali gerejamu boleh mengagungkan Tuhan. Kami jemaat Tuhan kembali boleh beribadah, kami boleh menikmati kekuatan mujizat dari Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, menyertai semua pimpinan yang ada di negara kami, mulai dari presiden sampai kepada lurah dan semua pemerintahan yang terus berusaha dengan tenaga, dengan upaya, kemampuan, pengorbanan, tenaga-tenaga medis Tuhan, menyertai mereka. APRI Tuhan dan polisi Tuhan, mereka berada di gugus depan Tuhan. Sertai mereka dan keluarga, sertai kami anak-anak tebusan-Mu yang berada di dalam pekerjaan usaha dan harus bekerja. Engkau mengawali semua anggota keluarga kami dengan kasih setia Tuhan. Dan kami tahu kami akan keluar dari badai ini, kami akan keluar dari lembah ini, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Gereja Tuhan dipulihkan, banyak orang datang menerima Yesus menjadi juru selamat. Sebab itu Tuhan, lengkapi kami selalu dengan kuasa-Mu. Dalam kondisi apapun, kami tetap menjadi teladan, menjadi saksi Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami ada untuk selalu melayani Engkau. Dengar doa kami Tuhan. Kami sudah mengucap syukur atas lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Sekali lagi yang berdoa, berkati semua jemaat Tuhan, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Engkau berkati kesehatan, umur yang panjang, berkati ekonomi rohani, berkati Tuhan jemaat-Mu. Nama-Mu dipuji sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang aku kasihi, mari kita arahkan tangan kepada Tuhan, sumber keselamatan kita. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan tetap tinggal menyertai kita sidang jemaat umat-umat Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, kami alaskan doa permohonan dan mengakhiri ibadah online ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Amin.